Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian. Perkenalkan, nama saya Nangsi Yesita Pemunda dengan nomor stambuk G811200030. Saya dari kelompok 2 kelas MKDUJ atau kelas 10. Di sini saya akan menjelaskan modul 7 yaitu pengamatan peristiwa fotosintesis. Pada pengamatan peristiwa fotosintesis ini terbagi atas dua, yaitu yang pertama percobaan Sachs dan yang kedua adalah percobaan Ebbinghaus. Pada percobaan Sachs adapun tujuan yang hendak kita capai, yaitu mahasiswa dapat mengamati perubahan yang terjadi pada daun yang ditutupi dengan aluminium foil dan daun yang tidak ditutupi dengan aluminium foil. Sebelum kita masuk pada praktikum, ada baiknya kita mengetahui apa itu percobaan Sachs. Jadi percobaan Sachs itu adalah suatu rancangan percobaan yang dilakukan oleh Julius von Sachs, seorang ahli botani asal Jerman pada tahun 1860. Dalam percobaannya ia berhasil mengambil kesimpulan bahwa fotosintesis menghasilkan amilum atau satepung. Kemudian untuk mengetahui adanya amilum dapat diuji dengan menggunakan yodium. Ya, selanjutnya kita masuk pada praktikum. Pada praktikum ini saya hanya mengambil praktikumnya dari Google. Jadi adapun alat dan bahan yang dibutuhkan, di sini alat ada beker gelas 500 ml, kemudian beker gelas juga yang 200 ml, ada pinset, ada pemanas, ada penjepit kertas atau klip. Kemudian adapun bahan di sini ada alkohol 96%, kemudian air atau aquades, ketiga cairan lugol, keempat ada tanaman berdaun lebar atau pacar air. Ya, langsung saja pada kesimpulannya. Pada percobaan Sachs ini digunakan larutan lugol, di mana larutan lugol ini yang bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya amilum pada daun. Selanjutnya, jika terdapat amilum, maka pada bagian daun yang ditetesi lugol akan berubah warna menjadi biru kehitaman. Pada saat daun ditetesi dengan iodin, bagian yang sebelumnya tertutup oleh kertas timah tetap pucat. Sedangkan yang tidak tertutup warnanya menjadi biru kehitaman, sehingga dapat dikatakan bahwa pada bagian daun yang ditutupi kertas timah tidak terdapat amilum. Nah, hal ini juga termasuk atau sesuai dengan percobaan yang dilakukan oleh Sachs pada tahun 1860, di mana dia itu membuktikan bahwa fotosintesis itu menghasilkan amilum. Kemudian, ia menyimpulkan bahwa warna biru kehitaman pada daun yang tidak ditutupi kertas timah menandakan adanya amilum. Selanjutnya, kita masuk pada pengertian fotosintesis. Fotosintesis adalah proses sintesis untuk menghasilkan makanan yang dilakukan oleh tumbuhan hijau dengan bantuan cahaya matahari. Pada percobaan ini dibuktikan bahwa pada daun berklorofil dan terkena cahaya yang dapat melakukan memasak atau fotosintesis. Hal ini sesuai dengan literatur tentang fotosintesis, bahwa tumbuhan, terutama tumbuhan tingkat tinggi, untuk memperoleh makanannya sebagai kebutuhan pokok agar tetap bertahan hidup. Tumbuhan tersebut harus melakukan suatu proses yang dinamakan proses sintesis karbohidrat yang terjadi di bagian daun satu tumbuhan yang memiliki klorofil dengan menggunakan cahaya matahari. Seperti kita ketahui bahwa cahaya matahari merupakan sumber energi yang diperlukan tumbuhan untuk proses tersebut. Tanpa adanya cahaya matahari, tumbuhan tidak akan mampu melakukan proses fotosintesis. Hal ini disebabkan klorofil yang berada di dalam daun tidak dapat menggunakan cahaya matahari karena klorofil hanya berfungsi bila ada cahaya matahari. Lanjut, kita masuk pada percobaan yang kedua, yaitu percobaan Ebbinghaus. Pada percobaan Ebbinghaus ini, adapun tujuan-tujuan yang hendak kita capai, di mana
di situ kita harus membuktikan bahwa proses fotosintesis menghasilkan gas oksigen dan mengetahui pengaruh warna cahaya terhadap fotosintesis. Adapun alat dan bahan yang kita butuhkan yaitu 4 buah botol yang telah digunting, kemudian 4 buah wadah, kemudian ada 4 buah botol kecap, dan ada 3 buah plastik yang berwarna kuning, merah muda, dan ungu. Dan selanjutnya bahan ada air, kemudian ada lumut. Saya di sini menggunakan lumut karena memang di kampung saya tidak memiliki tanaman hidrilla. Selanjutnya kita akan masuk pada prosedur kerjanya. Untuk prosedur kerjanya ini, pertama-tama kita akan memasukkan air di dalam wadah ini sampai penuh. Setelah kita memasukkan air sampai penuh, selanjutnya kita akan memasukkan botol ini ke dalam wadah tadi yang berisi air. Ya, setelah kita memasukkan botol ini tadi ke dalam wadah, maka kita akan memasukkan lumut ke dalamnya. Langkah selanjutnya kita masukkan juga air di dalam botol kecap ini. Setelah airnya sudah penuh, maka kita akan pasangkan mulut botol yang tadi yang telah kita simpan di atas wadah tadi, kita pasangkan. Ya, kurang lebih hasilnya seperti ini. Ya, untuk langkah selanjutnya kita akan melakukan perlakuan yang sama seperti ini sebanyak 3 kali. Ya, selanjutnya masing-masing wadah tadi kita simpan di bawah terik matahari. Dan untuk wadah yang pertama itu sebagai kontrol, kemudian wadah yang kedua dilapisi dengan plastik berwarna kuning, yang ketiga plastik berwarna merah muda, dan yang keempat plastik berwarna ungu. Dan selanjutnya kita akan menunggu sampai 30 menit dan di situ nanti akan diamati hal apa yang terjadi dan berapa gelembung yang dihasilkan dari masing-masing wadah. Ya, sekarang ini kita lihat adalah percobaan Ingenhousz dengan lumut yang dipanaskan pada cahaya matahari, yaitu selama 30 menit. Di sini pada percobaan ini nampak adanya gelembung udara yang berasal dari lumut. Nah, hal ini menunjukkan bahwa percobaan fotosintesis ini menghasilkan oksigen dengan bantuan cahaya matahari. Kita lihat di sini ada gelembung udaranya. Sekarang kita akan melihat pada plastik yang berwarna kuning, apakah ada juga gelembung yang dihasilkan atau tidak. Ya, di sini seperti kita lihat memang ada gelembung yang dihasilkan, akan tetapi pas di atasnya sini gelembungnya hanya sedikit dibandingkan dengan yang pada ini tadi. Ini menghasilkan banyak gelembung. Kita lihat di sini.
Selanjutnya kita akan melihat lagi yang pada plastik berwarna pink. Nah, kalau pada plastik yang berwarna ini tadi merah muda atau pink ini juga menghasilkan gelembung. Akan tetapi ini lebih sedikit ya dari yang plastik berwarna kuning tadi, itu lumayan banyak gelembungnya. Tapi kalau ini hanya sedikit. Lanjut pada wadah yang terakhir yang ditutupi plastik warna ungu, kita akan melihat. Kita buka ya. Sekarang kita akan amati. Ya, di sini gelembungnya juga tidak cukup banyak, tapi ini justru yang lebih banyak gelembungnya dari plastik yang warna kuning, dari wadah yang ditutupi oleh plastik warna kuning. Ini lumayan banyak gelembungnya. Ya, untuk hasilnya berapa gelembung yang dihasilkan nanti saya akan mencatatnya dan memasukkannya ke dalam LKM.